Halo guys, selamat datang di vlognya Una. Dan hari ini aku nggak nge-vlog sih sebenarnya. Aku bakal cerita-cerita aja sama teman aku di sini. Ada Bunga. Nah, Bunga ini dulu kakak kelas aku. Nggak usah. Saat di Kenapa? S1. Iya, tapi kita tuh walaupun dia kakak kelas aku tuh nggak pernah ketemu dia karena aku waktu itu COVID. Jadi aku cuma lihat dia lewat Zoom doang. Anyway, dulu kita kuliah di Rekayasa Hayati atau Bioengineering ITB. Sekarang kita di Wageningen University, sama-sama belajar master, tapi beda jurusan ya kak. Aku Biosystems Engineering. Aku Bio-based Science. Terus tracknya juga beda. Aku ambil kelompok keilmuan Operation Research and Logistics. Kalau kamu nggak? Aku Bio-based and Circular Economy. Dulu kenapa sih pengen ke WUR? Karena aku udah nggak mau juga terlalu berhubungan sama science dan engineering. Waktu S1 itu aku sempat ambil mata kuliah untuk S2 Biomanajemen. Nah, dari situ aku tertarik sama bisnis dan ekonomi. Nah, akhirnya karena aku tertarik juga sama pengabdian masyarakat, aku cari-carilah jurusan-jurusan yang berhubungan sama ekonomi dan rural development. Nah, tapi susahnya adalah karena waktu itu aku nggak punya pengalaman yang sangat berhubungan sama ekonomi maupun rural development. Salah satu universitas yang mau menerima untuk orang yang pindah jurusan itu di WUR. Nice. Gitu. Tapi bukannya dulu kakak kerja di food bank NGO juga ya? Iya sih, cuman kayaknya kurang lama. Kurang. Butuh 3 tahun lagi, tapi wow. iya, tidak sabar menunggu. Iya sih, aku dulu pilih WUR itu karena again sama juga kayak Kak Bunga, aku pengen lintas jurusan. Karena dulu S1 kita capek banget gak sih kak di lab di Jatinangor itu kayak nggak suka aja sih, kitanya aja yang nggak suka. Iya, kitanya saja yang tidak suka. Karena teman-teman kita suka kok. Iya, betul. Kayak S1-nya tuh mikroalga, terus aku dulu harus kayak kerjain full day di lab, terus aku kayak gak socialize with people kayak aku karena ya dunia yang aku tahu hanyalah labku, yang mana cuman hanya alga-alga, anak-anak algaku, kayak gitu sih. Jadi waktu udah lulus aku mikir gue udah nggak mau nih kerja di wet lab lagi gitu. Banyak orang ke luar negeri itu karena mereka pengen ngerasain tinggal di luar negeri atau sekolah di luar negeri gitu. Nah aku kebetulan dulu pernah exchange ke US, jadi aku udah dapet lah experience itu. Terus ada lagi orang-orang yang pengen lanjut S2 misalkan di jurusan yang mirip karena pengen ngerasain lingkungan riset di luar negeri gitu. Terus aku kebetulan waktu di US juga, aku tuh pernah ngalamin riset juga, jadi aku udah tahu tuh kayak riset di luar tuh ya kayak sama aja sebenarnya menurut aku. Kebetulan sama kayak yang di ITB lah waktu itu kita kayak gitu. Terus sama juga kayak jurusan lain itu yang kalau misalkan kita daftar ke jurusan ekonomi, bisnis atau misalkan supply chain, itu mereka tuh require a lengthy work experience atau misalkan jurusan itu harus linear gitu. Sedangkan aku nggak punya karena aku waktu itu fresh grad. Jadi aku waktu lihat Wageningen ini ada jurusan yang menawarkan chair group atau kelompok keilmuan Operation Research and Logistics, di mana belajar supply chain, logistik kayak gitu-gitu. Di Wageningen itu chair groupnya bisa ditawarkan di beberapa jurusan yang sama gitu. Kayak yang aku ambil tuh ORL, itu juga ditawarkan di jurusan ini, di jurusan Kakak Bunga Bio-based Science. Cuman aku dulu kayaknya nggak terlalu pengen tuh belajar Bio-based Science karena aku ngerasa aku udah belajar itu pas S1 gitu, tentang circular economy dan lain-lain. Jadi aku ngambil Biosystems Engineering yang mana lebih ke sisi engineeringnya, lebih banyak programmingnya sama math-nya. Karena waktu itu aku kebahagiaan kasih the main question, menurut kamu ITB sama kayak WUR nggak? Atau WUR sama kayak ITB nggak? Menurut aku untuk load kuliahnya mirip-mirip lah. Bedanya di itu tadi work-life balance dan mungkin budaya Indonesia aja yang sangat kayak hierarki kontekstual juga orang-orangnya, nggak straightforward. Iya, benar. Nggak, di ITB itu juga tergantung jurusannya gitu. Ada jurusan yang kayak semuanya lebih open, misalkan lebih fleksibel gitu-gitu. Kebetulan kayak yang setidaknya kita alami itu ya 50-50 lah. Ya nggak sih, kayak nggak sepenuhnya towards to something gitu. Cuman yang aku ngerasa waktu pindah ke WUR itu kayak sama kayak di ITB workload-nya. Jadi kayak kayak tugasnya tuh levelnya sama gitu. Tapi I think level of understanding atau goal of the learning outcomes-nya itu beneran di-achieve gitu. Ya, kalau di sini tuh kamu
emang paham dan kamu bisa mengaplikasikan teori itu, kamu bisa lulus gitu. Sedangkan kalau di TB learning outcome ya udah aja gitu, learning outcome aja gitu, kayak kurang, mungkin karena terlalu panjang juga dokumennya ya, jadi mungkin banyak juga orang yang nggak membaca. Cuman saya kalau di sini kan diingetin ya tiap lecture tuh kayak ini ya learning outcome kita hari ini. Kayak aku nggak mau mengeneralisasi ITB. Cuma menurut aku kayak Iya benar sih, kayak, kita ngomong di yang kita rasakan, yang dan kita rasakan aja. jurusan kita mungkin. Another thing juga, kalau misalkan di sini tuh sistemnya tuh pakai period, bukan semesteran. Nah itu kayaknya juga ngaruh tuh Kak. Setiap 2 bulan sekali itu cuman ngambil 2 mata kuliah, 12 SKS. Di master ya, kalau Di master ya, kalau bachelor beda lagi. Dan itu kayak ya udah 2 bulan tuh itu terus satu kelas itu dosennya tuh nggak cuma 1 doang, tapi bisa sampai 3. Jadi I think kalau misalkan compare to waktu di ITB itu kan 4 bulan, terus dosennya cuma 1, misal paling ada asisten dosennya. Terus habis itu too many things going on juga kan, jadi kita agak pusing gitu. Menurut aku kayaknya dengan sistem di sini tuh lebih lebih fokus aja sih, I guess. Terus another thing juga mungkin karena kita udah S2, jadi kedewasaan berpikir itu udah lebih ada gitu. Waktu S1 kan kita kayak masih fresh from SMA gitu kan, jadi kayak time managementnya belum sebagus itu. Terus manajemen stresnya sih juga penting banget. Teman aku yang pernah exchange ke UGM waktu itu, dia orang Belanda, dia bilang kayak kenapa ya kalau di Indonesia tuh dosennya expect kalian menjadikan kuliah itu sebagai your whole life gitu. Padahal kan it's not gitu, lu punya hidup lain. Jadi kalau di sini tuh mereka tuh kuliah tuh cuman kayak sampingan aja. Iya, kayak nilai itu bukan segalanya guys. Kayak kamu ya nilai bukan segalanya. Itu tidak mendefinisikan kamu. Iya. Cuman kayak aku ngerasa di ITB itu kita dilatih kayak our bare minimum tuh udah gede banget. Iya sih. Karena aku ngerasa di ITB itu aku sering kayak aku udah belajar keras banget, terus aku tetap gak bisa gitu. Sedangkan di sini tuh aku ngerasa usaha aku tuh sebandingkan sama hasilnya. Terus one point juga, kalau di ITB tadi aku mention kayak kamu tuh bisa lulus tapi nggak paham banget ya, paling dapet C gitu. Di sini tuh kamu nggak bisa lulus kalau kamu nggak paham. Yeah. Jadi kayak buat dapat, jadi passing grade itu 5,5. Tapi itu nggak bisa di-compare. Itu nggak bisa di-compare sih. Jadi 5,5 itu passing grade. Terus mereka nggak pernah ngasih 10. Paling bagus tuh 9. Dan ada koreksi di PG untuk ini apa? Luck. Apa sih? Luck. Oh iya. Iya, jadi kayak nilai kamu tuh pasti kalau PG itu nilai kamu pasti dikurangin untuk chance bahwa kamu tuh ngasal pilih. Oh gitu. Aku tuh bahkan kayak ujiannya tuh di komen gitu kalau misalkan kalimatnya terlalu panjang, kalau misalkan nggak concise, terus berantakan, itu tuh di komen juga. Kayaknya aku ngerasa jadi lebih lebih realistis aja sih. Kayak kita bisa lebih ngukur kemampuan kita gitu. Karena di Belanda tuh benar-benar kayak you can work as hard and then you get a 7. Iya, 7 tuh udah bagus banget. Itu kayak itu udah kumlot loh, atau 7,5 ya? 8 kumlot. 8 kumlot. Kumlot tuh susah di sini, susah banget. Bener-bener ditekenin kayak companies tuh doesn't care about your grade sebenarnya, mereka pedulinya sama experience. Makanya mereka di sini support banget buat extracurricular activities. Tapi kuliah di sini stressful nggak Kak? Masih di level stres yang bisa diatasi lah, nggak stres itu. Karena ya itu sih, dosennya suportif juga dan kayak jelas gitu apa yang mereka mau tuh. Jelas gitu. Dan kayak nggak tahu kalau di Indo tuh kadang dosen kayak gak jelas gitu. Gue harus nebak-nebak nggak sih? Iya, kayak dosen yang ini tuh kayak gini, nanti soal ujiannya bakal kayak gini. Iya. Kalau di sini tuh kayak nggak tahu ya, terstandardize juga mungkin, atau emang mereka tuh emang nguji pemahaman gitu, jadi mereka nggak aneh-aneh ngasih pertanyaannya. Iya, maaf banget ya Bapak Ibu dosen. Aku ngerasa di sini tuh beneran belajar buat paham gitu, bukan belajar untuk dapat nilai. Ya kan, aku ngerasa dulu di TB tuh kayak kita punya dosen yang kalau nilai kita di bawah 3,5 tuh mereka kayak IP kamu jelek. Astaga. Aku pernah tahu di call out di kelas gara-gara kayak aku ditunjuk gitu kan. Terus aku kaget banget kan. Terus habis itu jadi aku bingung jawabnya. Terus di open kayak nilai kamu berapa? Kayak ini ya, pantas aja kamu nggak bisa jawab kayak. Terus aku kayak gila banget ya. Jadi aku ngerasa kelas setidaknya yang kita alami
Karena beda jurusan, beda pengalaman. Dan beda orang juga beda pengalaman. Aku rasa dulu tuh di ITB tuh kayak banyak banget pressure sosialnya gitu sih. Kalau di sini kayak bener-bener pressure-nya tuh cuman academic stress aja. Iya, akademik stress. Kayak udah sangat mandiri gitu ya, gimana ya? Kayak ya kamu di sini tuh karena pilihan kamu sendiri gitu. Jadi tanggung jawab aja gitu. Absen di kelas nggak ada. Iya benar. Jadi kayak kamu nggak usah masuk kelas selama 2 bulan periode itu juga nggak apa-apa. Tapi ada rekaman lecture yang bisa kamu pelajarin, atau mungkin emang kamu udah bisa banget materinya, atau kamu udah pernah belajar di mana, terus pas ujian tiba-tiba bisa, kayak ya udah aja gitu, kamu bertanggung jawab aja sama pilihan kamu di sini. Iya, bahkan kayak aku punya dosen yang kayak, kamu tuh nggak butuh saya untuk bisa ujian, ini lecture notes-nya kamu tinggal baca aja, kamu belajar sendiri juga bisa kok gitu. Cuman aku harus akui tetap di ITB tetap ada dosen-dosen yang membuat aku inspired di kelas sih. Cuman kalau compare to presentase, aku bisa bilang di WUR semua dosenku inspiring. Di ITB ada dosen yang aku suka banget, ada yang dosen aku ngerasa kayak gila gue bisa nggak sih nggak datang. Tapi kalau nggak datang nggak ngerti, datang pun juga nggak ngerti. Kayak pressure akademik di ITB akan bantu kalian dalam hidup. Iya. Gak cuma akademik doang. Apa ya? I think di ITB kita benar kayak di sampai sari-sarinya. Jadi kayak harus bener-bener I think reasoning sama logic, kayak kemampuan belajarnya juga udah di ini banget sama ITB. Makanya waktu keluar tuh kita kayak oh ya udah just like another ITB kayak another life of kuliah. Harus ya itu sih, harusnya kuliah tuh buat belajar gitu, bukan buat ngafal buat nyari nilai. Ya itu sama aja ke SMA nggak sih? Iya, bahkan SMA juga SMA kan segitunya. Terus ya soalnya kalau di Belanda kayak benar-benar kampus manapun tuh sama aja gitu. Tapi emang setiap kampus tuh punya dominannya gitu. Kayak di Wageningen bagusnya untuk aplikasinya, apalagi aplikasi life science. Jadi untuk math wise kita tuh nggak sekuat TU Delft atau Groningen gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi misalkan Groningen sangat kenceng di math theory gitu. Kalau TU Delft di engineeringnya kenceng banget. Terus ada kampus-kampus lain juga, Utrecht atau Rotterdam buat bisnisnya. Di Wageningen tuh kayak application, agriculture gitu-gitu. Ya mereka masih lihat sih linearnya, cuman nggak se-strict itu. Kalau ada pendaftaran di kampus lain tuh yang ngitung kan kayak berapa SKS kamu dapat ini dapat itu, dan kayak kalau nggak kayak bahkan kayak kurang 1 atau 2 aja udah kayak yang nggak diterima. Nah kan di sini kayak kita bisa banding gitu ya, kayak kita udah pernah kok. Bahkan ada yang sempet denger tuh kayak apa ya, kayak kamu pernah belajar matematika apa gitu. Oh yang itu, mas itu ya. Iya, terus kayak iya aku pernah di SMA gitu. Terus kayak oh iya ini aja SMA udah pernah belajar ini, terus kayak oke, mereka terima aja. Cuma menurut aku walaupun buat orang Indonesia ya setidaknya masuk ke Wageningen tuh gampang banget comparing to other universities ya. Iya, yang ada nggak ada wawancara, nggak ada wawancara. Dan ini tuh kayak aku daftar nggak bayar, cuma ngumpulin IELTS sama CV. Terus kalau motivation letter sama recommendation letter itu transkrip juga. Iya bener. Motivation letter sama recommendation letter itu cuman opsional. Terus aku diterima dalam waktu 3 minggu gitu. Ada yang dalam 4 hari. Iya. Cuman kayak gimana ya, walaupun masuknya gampang, lulusnya tuh susah. Jadi kita lulusnya tuh tetap reaching to a certain standard lah. Mungkin mereka juga karena expect-nya semua pendidikan di dunia ini sama kali ya, kayak standarnya. Jadi karena kalau orang Belanda sih ditanya kayak gitu ya mereka emang pantas di sini nggak akan kesulitan karena kayak emang pendidikannya udah dari SMA SMP-nya udah kalau misalkan nggak penuhin pun mereka tuh nggak nolak semerta-merta, tapi mereka ngalihin kamu ke program pre-master. Itu kayak sekitar 4 bulan sebelumnya untuk ngejar gap kelas yang kamu belum ambil gitu. Saya teman, dia tuh sekolahnya di Harvard, dia satunya Harvard, dan dia orang Belanda, satunya di Harvard, tapi dia jurusannya biologi. Terus dia tetap disuruh masuk pre-master dulu karena dia ganti karena jurusan. Dia dari science banget ke engineering kan kayak gitu. Terus habis itu aku juga punya teman-teman yang dari Korea, misalkan S1-nya itu environmental engineering, terus tetap harus pre-master dulu kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya tetap dilihat walaupun gampang masuknya, tapi tetap kalau kamu udah masuk sini tuh berarti
you have passed a certain standard gitu, jadi nggak seecek-ecek itu juga. Kalau masuk Wageningen ke studi link dulu. Cuman mungkin nanti kita buat video lagi aja kali ya tentang cara daftarnya, karena dulu aku daftarnya cuma dalam 1 minggu terus Tapi emang gampang sih, kalian kan sendiri juga bisa, itu kayak nggak usah. iya tinggal cari ribet. aja kayak Wageningen application gitu. Oh iya, ada master, ada open day juga ya. Kalau Iya. yang online juga ada, jadi kalau misalnya mau dengar dulu tentang pengalaman orang, bisa ikut itu juga, dilihat aja Gimana? tanggalnya. Terus ya udah sih gitu aja kayak cerita-cerita dari kita. Harapannya ke depannya aku bisa menggait teman-temanku lagi untuk cerita-cerita Cerita-cerita. tentang kehidupan di Wageningen dan Belanda in general. Terus oh ya BTW mau iklan juga, kita berdua tuh anggota WPI Wageningen. Terus kita bakal kayak publish beberapa video juga sih di situ. Jadi stay tune ya, jangan lupa subscribe WPI Wageningen dan subscribe YouTube aku juga. Udah, dadah. See Bye you. bye.